kabar baik hari ini? I wish. By the way, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini kembali lagi di segmen Share and Dare. Jadi aku kembali menghadirkan bintang tamu. Kali ini dia itu adalah kakak perempuan aku, karena sekarang kita lagi menghadapi pandemi corona ya. Jadi kita harus tetap stay at home. Kita jangan bepergian, kita jangan piknik, jangan juga panik. Jadi aku ngajak kakak perempuan aku buat sharing ke kalian semua di sini, biar aku juga bisa tetap stay at home. Oke, aku mau kenalin dulu. Nama dia adalah Jumia. Dari kecil aku tuh manggilnya Mbak Mia. Jadi kalian boleh manggil Mbak Mia lah. Profesi apa Mbak? Guru. Oh, dia kok malu-malu ya guys. Ya, jadi dia adalah seorang guru di salah satu sekolah di MTS kan? Ya. MTS. Kali ini kita bakal membahas tentang karir versus keluarga. Gimana? Siap. Oke. Insyaallah. Tapi gak lupa, karena kita di segmen Share and Dare, aku bakal nantangin dia buat makan ini guys. Oke, jadi ini adalah mie apa ya? Aku gak tahu sebenarnya ini mie apa guys, tapi karena aku lihat ini berani coba pedesnya, jadi aku tertarik buat nantangin dia. Soalnya kakak perempuanku ini adalah orang yang paling gak bisa makan pedes, paling gak bisa sama sekali. Makanya aku udah nyiapin tisu sebesar ini, sebanyak ini, biar dia mudah gitu. Berani nggak ditantanginnya? Teman-teman, sebenarnya saya itu paling pencernaan saya itu paling bermasalah dengan yang namanya cabai. Namun untuk membuat betah si bontot ini, saya menerima tantangannya. Kita lihat aja nanti ini bakalan habis apa enggak. Saya terima tantangannya. Bismillah, semoga ini tidak bermasalah dengan pencernaan saya nantinya. Oke Guys, so langsung aja ke videonya. Oke, kita sudah bisa mulai makan dari sekarang ya guys. Aku sambil mau nanya-nanya nih, karena sekarang pembahasannya adalah karir versus keluarga. Gimana? Pedas nggak? Suapan pertama dia udah kepedesan. Oke, aku mau nyoba dulu. Kalau buat aku sih ini nggak terlalu pedes ya, dan nggak pedes sih. Bantu aku suamiku. Oke, jadi gimana sih asal mula Mbak berkarir? Kan Mbak sekarang nih karirnya menjadi seorang guru kan ya. Itu emang pengennya Mbak apa gimana sih? Emang dari dulu cita-citanya pengen jadi guru, terus pengen bekerja di luar rumah apa gimana? Saya berkarir ini sebenarnya ada latar belakang masalah. Dulu, boleh saya cerita nggak? Boleh. Dulu waktu saya masih kecil, kelas SMP lah, saya mendambakan jadi nanti ketika besar kan berangan-angan ya, nanti kalau saya besar saya ingin jadi orang yang hanya mengabdi untuk keluarga. Jadi punya suami yang sukses, saya cuma diam di rumah, kemudian saya cuma menjadi seorang wanita yang jadi ibu rumah tangga gitu ibu lah ya? rumah tangga, menjadi ratu dalam rumah tangga itu gitu, seperti di sinetron-sinetron masa itu gitu. Namun seiring berjalannya waktu, kala itu kan sudah terekam dalam benak saya nanti ingin jadi ratu dalam rumah tangga, tidak mau kerja, pokoknya saya ingin rumah saja begitu, mengabdikan hidup saya untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua dan lain sebagainya. Namun ketika saya putuskan harus mengenyam pendidikan di pesantren, maka di situ saya harus mengubur impian saya. Eventually, Pesantren yang mengubah pendirian saya, dan di pondok pesantren saya mempunyai prinsip saya harus menjadi orang yang bisa. Saya tidak boleh bergantung kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Itu dilatar belakangi oleh ketika saya di pesantren kan kita yang ditunggu hanyalah kiriman gitu kan ya. Artinya kita saat itu bergantung, untuk makannya kan bergantung kepada orang tua seperti itu.
Jadi waktu itu Abah memberi jatah saya 15.000 dalam 2 minggu. Setengah bulan berarti. Setengah bulan, berarti sehari kita dapat jatah 1.000. Kemudian jatuh pada kiriman kan ya. Awal-awal saya masih dimanja, saya masih merasa enak di situ. Saya masih terlena dengan impian saya. Waktu saya belum kerasan awal-awal mondok masanya dimanja sama Abah, dimanja minta ini, minta tambah. Ya semuanya dikasih. Tapi pas ketika saya di sana hampir kurang lebih 3 bulan, saya sudah, mungkin Abah sudah merasakan saya sudah kerasan di pondok. Nah, di situ tuh Abah mulai membentuk karakter saya menjadi orang yang tidak lagi dimanja. Mandiri gitu ya. Dan sebenarnya pada waktu itu merupakan cara Abah mendidik saya kan gitu. Cuma karena sayanya aja yang nggak paham, sehingga saya ada pikiran kesel, benci gitu. Masalahnya gini, ketika saya minta tambah uang jajan, ditambah 1.000, jangan, sampai saya meneteskan air mata, tetap sudah saya pasrah aja, saya terima Abah pulang meskipun saya meneteskan air mata. Kemudian tiba pada kiriman lagi, saya minta tambah lagi, kan teman-teman di pondok kan macam-macam ya, ada yang beli ini beli itu, sementara saya ya hanya berkutat 1 hari 1.000 itu saja. Kemudian saya pengen seperti itu gitu. Ketika tiba waktu kiriman, saya minta tambah tuh kan sama Abah. Bah, ditambah dong uang jajannya. Jangan. Tahu Abah kan? Jadi guys, kita berdua itu benar-benar dididik Disiplin. Kalau sudah itu menjadi keputusan, tidak boleh udah, sudah. gitu. Kalau A ya udah A gitu. Jadi jangankan cuma tetesan air mata, derayan air mata tak pernah membuat Abah terenyuh. Jadi ya saya harus menerima itu di pondok. Aku sekarang lagi ngebayangin nih guys, dulu Mbak waktu minta kiriman terus nangis-nangis, terus sama Abah tetap ditinggal pulang. Wah. Justru dari situ sebenarnya saya mulai menemukan apa yang menjadi target dalam hidup saya. Artinya saya pas waktu itu berprinsip bahwa saya itu tidak boleh menggantungkan kepentingan saya, kebutuhan hidup saya kepada orang lain, termasuk kepada orang tua. Saya benar-benar menggantungkan harapan saya hanya kepada Allah. Sehingga sholat malam, kegiatan ubudiyah yang lain, waktu itu sekedar menggugurkan kewajiban. Saat itu, semenjak derayan air mata tak berpengaruh sedikit pun sama Abah, betul-betul menjadi kewajiban saya untuk memohon dan merintih hanya kepada Allah. Jadi itu yang melatar belakangi saya kenapa saya harus menjadi orang yang bisa. Dan diperkuat lagi ketika saya mengaji pada salah satu Pak Yai di sana, ada pelajaran hadis. Di situ materinya tentang keseimbangan dunia akhirat. Di akhir hadis itu ada wala takunu kala 'alan nas, kan seperti itu. Dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Itu memperkuat saya. Saya tidak boleh, kan ya, saya tidak boleh, atau malah kalau bisa Abah justru yang minta ke saya. Entah waktu itu saya tuh benci apa kesel sama Abah, tidak tahu. Yang jelas air mata saya tak pernah membuat Abah itu merubah pendiriannya, sehingga saya harus menjadi orang yang kuat seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah merasa target saya tercapai. Kayaknya Mbak ceritanya emosional banget ya. Dimakan dulu. Iya. Saya Sebenarnya dia banyak cerita biar gak makan ini guys. Aku udah tahu akal-akalannya dia. Aku udah tahu. Lihat ini teman-teman, ekstra pedas, masya Allah. Ini ada levelnya sih di sini. Ini level 5. Aku nggak tahu sih ya ini apa level yang udah pedas, apa justru ini yang paling rendah. Tapi kayak buat aku ini nggak pedas sama sekali. Buat aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak itu kan lulus kuliah tahun 2003 dan menikah tahun 2007. Iya benar 2007. Jadi waktu pernikahannya Mbak itu guys, aku jadi dayang-dayangnya gitu. Kayak gini fotonya. Oke. So 2003 ke 2007 itu berarti jarak 4 tahun. Ya, 2003. Aha, 4. iya 4 tahun kan. Berarti Mbak udah merintis karir dulu baru menikah gitu kan berarti. Ya, betul. Kenapa sih Mbak nggak habis
kuliah gak langsung nikah dulu gitu? Kenapa harus merintis karir dulu? Apa karena itu tadi? Karena pengen dapat kerjaan dulu biar gak tergantung sama keluarga, gak tergantung sama suami gitu. Baik, saya berkarir, menurut saya itu sebenarnya tidak mau berkarir gitu loh. Apa ya maksud saya, tidak seperti yang sekarang emansipasi wanita itu harus setara dengan pria. Sama sekali enggak. Saya berkarir itu semata-mata saya tidak ingin jadi beban orang lain, itu saja. Sehingga dalam satu hadis juga diriwayatkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, kan seperti itu. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai dari Allah daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, kemudian diperjelas dalam hadis itu, mukmin yang kuat itu ada 5 unsur. Kuat iman, kuat ilmu, kuat mental, kuat fisik, kuat ekonomi. Ingat itu guys. Ya itu yang mendasari prinsip saya yang awalnya berangkat dari latar belakang masalah yang tadi saya ceritakan, kemudian diperkuat dengan hadis itu, saya malah tambah saya harus kuat gitu. Jadi saya tidak lagi mau minta sama Abah, saya tidak lagi mau minta sama ini mau itu, saya hanya satu, minta kepada Allah. Saya harus kuat. Ya. Berarti Mbak merintis karir dulu, nggak nikah dulu bukan karena nggak setuju sama nikahan dini kan ya? Tidak ada sama sekali kaitannya dengan itu. Oh berarti Mbak sebenarnya setuju-setuju aja dengan pernikahan dini. Bukan pernikahan dini sih, maksudnya tuh habis kuliah langsung nikah, habis sekolah langsung nikah gitu. Setuju aja. Berarti kita boleh dong ya nikah sekarang ya kan Nes? Lihat dulu. Lihat calon. Lihat calon. Calon itu harus dilihat. Karena rupanya Abah juga mempunyai kriteria. Oh gitu. Dalam calon itu. Oh dia yang udah berpengalaman. Ya, mempunyai kriteria. Ingat, Abah itu bagaimana? Derayan air mata pun Abah tidak akan terpenuhi karena beliau sudah terkenal dengan sangat disiplinnya itu. Namun sebenarnya itu cara mendidik beliau ya, cara beliau dalam mendidik. Dan berkat didikan yang semacam itu, saya menjadi orang yang kuat. Saya menjadi orang yang awalnya pengen jadi ratu dalam rumah, sudah tidak ada. Dan benar, dalam doa saya tidak pernah, ya Allah, mudah-mudahan saya punya jodoh yang kaya, saya punya jodoh yang mapan. Tidak ada, karena saya sudah merasa saya yang harus bisa, itu loh. Ketika waktu itu teman-teman kuliah bilang, nanti saya pingin punya suami dokter, pingin suami dosen muda. Bagi saya, tidak ada. Saya hanya mengharap saya yang harus bisa, itu saja. Karena tadi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mencapai target saya butuh ini, saya bisa tanpa harus meneteskan air mata sama Abah, sama Ummi. Tetap wala takunu kala 'alan nas, dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Oke, jadi ada perbedaan nggak sih Mbak waktu berkarir atau maksudnya tuh kerja masih lajang terus udah nikah gitu? Beda banget lah. Gimana tuh? Awal-awal diangkat saya ditempatkan di SMP kan, di SMP negeri. Saat itu masih bujang. Kita di sana ngajar, ya kita happy-happy setelah tugas selesai, ketika istirahat kita bisa browsing, kita bisa mendesain apa-apa kan gitu ya. Artinya tidak diganggu, bebas gitu ya? Bebas. Jadi kita bercanda, kita begini, ngerumpi dan lain sebagainya. Nah ketika nikah, punya suami, punya anak, HP berdering, yang dilihat, Bo kapan pulang? Atau Bo nanti pulangnya saya beliin ini ya. Beda banget kan ya. Ngantor sebelum menikah itu bebas tanpa dibebani apapun. Ngantor setelah nikah banyak lah. Nanti siang saya makannya apa ya, anak saya makan apa ya, saya udah masak apa belum. Itu ya seru lah. Tapi sempat ngerasa kesusahan gak sih pas awal-awal nikah gitu kan udah kerasa banget kan bedanya? Apa sempat ngerasa kesusahan atau udah bisa beradaptasi gitu? Tidak. Biasa. Jadi awal-awal nikah perbedaannya saya harus meninggalkan suami yang masih pengantin baru. Artinya biasanya baru, lengket tuh kan ya kalau pengantin baru yang enggak. pertama lengket. Terus yang kedua, yang namanya orang baru di rumah, Oh ya. dia kan masih salah tingkah. Benar-benar. Sama Abah, sama Umi kan masih salah tingkah. Jadi harus saya tinggalkan karena tugas saya di SMP 1 Kedungdung. Jam 6 saya harus berangkat sudah. Jadi saya kepikiran aja, kepagian saya ninggalkannya. Kebetulan beliau ngajarnya di dekat sini. dekat sini. Jadi berangkatnya mesti Lebih belah siang, kanan. ya?
Jadi saya harus tinggalkan duluan, itu saja sih. Kalau yang lain nggak ada, biasa aja, santai aja, asik menikmati hidup. Tapi Mas, maksudnya suaminya Mbak mendukung nggak sih Mbak berkarir? Kan ada tuh beberapa suami yang nggak ngebolehin istrinya buat kerja di luar rumah lah, cukup di rumah aja gitu. Alhamdulillah Ngedukung. mendukung. Dan saya kerjanya di madrasah kan, artinya kan anak bangsa, tujuan negara di situ tercakup di dalamnya. Artinya saya tidak ngantor, tidak kerja di bank yang sampai sore sampai malam. Kemudian ada rapat. Maksudnya masih banyak waktu buat Masih banyak keluarga. waktu untuk keluarga. Jadi ya beliaunya sangat mendukung lah, karena kita seprofesi kan. Jadi kita justru lebih asik. Oke, berarti untung banget ya kalau misal jadi kayak guru. Tapi kan kalau guru sebenarnya nggak cuma ngajar Mbak, maksudnya masih ada kegiatan-kegiatan di luar juga, terus harus mempersiapkan juga kan. Betul. Jadi gimana sih lebih tepatnya itu Mbak membagi waktu antara pekerjaan, which is pekerjaan itu nggak cuma ketika ada di sekolah, di rumah kan pasti juga ada pekerjaan kan, ketika input nilai semacamnya. Kayak Mbak sibuk banget guys, aku kalau lihat di rumah tuh pokoknya gitu. Jadi gimana sih Mbak mengatur waktu antara keluarga dan kerja? Sebenarnya kalau pekerjaan itu sudah ada jadwal, sudah terjadwal kan. Kebetulan saya kerjanya di lembaga swasta dari jam 7 sampai jam 1. Itu kan sudah paten kan, sudah jadwal kerjanya di situ. Selebihnya kita kan ada di rumah. Ya meskipun sampai di rumah kita kerjanya banyak banget ya, persiapan buat RPP, buat silabus, mengolah nilai dan lain sebagainya. Namun itu pembagian waktunya ketika pulang ngajar, istirahat harus, karena untuk membuat tubuh kita tetap terjaga kesehatannya, istirahat. Baru nih sore kita habiskan waktu bersama mereka, kerucil sambil lalu membuat perangkat pembelajaran atau masih menemani mereka, Belajar gitu ya. masih menemani mereka, karena meskipun saya berkarir katakanlah seperti itu, saya tetap harus menjadi wanita, menjadi istri, menjadi ibu yang harus menjalankan kewajiban saya sebagai orang tua, sebagai istri, di mana saya berprinsip juga saya sebagai ibu harus menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak saya. Jadi yang harus mengajarkan menulis dan membaca itu saya, wajib. Jadi sekolah itu hanya mengantarkan saja begitu. Itu sudah menjadi komitmen saya. Saya harus menjadi guru pertama dan utama bagi anak-anak saya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget nih. Terakhir nih Mbak, pesan buat teman-teman di luar sana yang juga berkarir dan juga berkeluarga gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya berpesan, ingat bahwa sebagai seorang wanita itu tidak lepas dari keluarga. Ya, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak. Itu yang harus diperhatikan betul. Jangan gara-gara karir kemudian yang salah satu dari 3 ini terbengkalai. Fatal. Saya bilang fatal. Banyak kan angka perceraian itu sekarang meningkat gara-gara si istri berkarir. Jadi mengganggu kehidupan keluarganya. Pesan saya cuma ya itu toh, harus betul-betul bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga. Nah guys, jadi apa yang perlu diprioritaskan harus diprioritaskan, apa yang perlu diutamakan harus diutamakan. Oke, mungkin segitu dulu ya guys. Dari tadi kita ngomong sampai kita lupa buat ngabisin ini. So, habis ini kita bakal langsung habisin ini semua. See you.